Pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini kita akan ke Majalengka di mana akibat penuhnya kamar perawatan di sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19, ada seorang warga suspek corona di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang ditolak oleh pihak rumah sakit dan kemudian meninggal. Pasien yang merupakan warga desa Argalingga, Kecamatan Argapura ini sebelum meninggal memang sempat mengeluhkan sakit panas dan juga batuk. Bahkan pihak keluarga pun sempat memeriksakan diri anaknya ini ke puskesmas dan dites rapid dengan hasil non-reaktif. Pihak keluarga pun kemudian membawa kembali ke rumah di mana beberapa hari kemudian sang pasien ini sempat mengeluhkan sesak nafas. Pihak keluarga pun kemudian kembali memeriksakannya dengan hasil rapid test reaktif dan hingga tim gugus tugas penanganan cepat Kecamatan Argalingga ini membawa ke rumah sakit rujukan, namun sayang sekali nyawa korban ini tak tertolong akibat tak segera mendapatkan perawatan dari rumah sakit. Baik, untuk mengetahui lebih detail kita sudah terhubung dengan Karna Sobahi, Ketua Satgas Kabupaten Majalengka. Selamat pagi, Pak Buati. Selamat pagi, Mbak. Sehat ya, Pak ya. Pak, kita agak miris mendengar informasi ini. Pasien tidak sempat tertangani karena mungkin penuh dari rumah sakit rujukan. Apa yang terjadi sebenarnya, Pak? Kok bisa sampai nyawa hilang lagi akibat tidak tertangani di wilayah Majalengka? Ya, baik, Mbak. Terima kasih. Ya, jadi sebetulnya rumah sakit kita tidak penuh, Mbak. Karena kasus terkonfirmasi di Majalengka yang sedang dirawat itu sekarang cuma 15 orang. Tapi kok ini ada yang ditolak, Pak? Itu penjelasan dari rumah sakit seperti apa, Pak Bupati? Ya sebenarnya tidak ada kendala, Mbak. Ini ada semacam miss ini, Ya, jadi kita ini sebenarnya sudah menyiapkan ruang khusus untuk terkonfirmasi. Bahkan peraturan Menteri Kesehatan sedang kita pedomani 30% setiap rumah sakit harus menyiapkan tempat isolasi. Ya, dan di Majalengka sekarang dari 2 rumah sakit itu tersedia hampir 46 tempat tidur. Dan terus kita kembangkan memenuhi dengan standar Permenkes itu. 30% seperti di Rumah Sakit Cideres kita harus siapkan 75 tempat tidur. Kemudian di Rumah Sakit Majalengka 87 tempat tidur sedang proses. Termasuk kita siapkan ICU, begitu ya. Dan kita petakan ruangan-ruangan rumah sakit itu sesuai dengan standar yang ada, begitu. Pak, kalau informasi yang mungkin beredar, ini ada upaya melalui konsultasi dengan RSUD Cideres dan meminta dimasukkan ke dalam waiting list untuk isolasi COVID-19. Waiting list dalam arti berarti ada antrian karena mungkin penuh atau emang ada indikator atau syarat-syarat tertentu sehingga pasien harus memenuhi syarat apa baru boleh dimasukkan ke dalam isolasi ini? Ya. Jadi begini, Mbak, ketika pasien ini kan pasien yang datang ke rumah sakit ini berbaur ya, antara pasien yang sakit biasa dengan pasien yang terkonfirmasi. Nah, kasus yang Argalingga itu sebetulnya kan belum dinyatakan yang bersangkutan itu positif hasil swab. Ya, nah, ketika masuk ke rumah sakit, begitu disampaikan ini sedang di UGD lagi antri orang, begitu ya. Nah, hanya namun masyarakat barangkali biasa, Mbak, ada yang kurang sabar dan lain sebagainya, akhirnya dia mencari rumah sakit yang lain. Nah, dan terjadilah seperti itu, namun kami sudah petakan, sudah diambil solusi, bagaimana hal ini tidak terjadi lagi begitu di rumah sakit. Di 2 rumah sakit ya Pak, berarti ya Pak, selain juga RSUD Gunung Jati, juga tadi ada RSUD Cideres ya Pak, berarti 2 rumah sakit kondisinya sama seperti itu? Enggak. Di rumah sakit ada 2, Rumah Sakit Umum Cideres dan Rumah Sakit Umum Majalengka, begitu ya. Nah, kami sudah konfirmasi tadi kepada dokter dan direktur rumah sakit bahwa itu semacam miss aja barangkali, Mbak ya. Missnya? Sama miss aja, ya gitu. Jadi tadi itu kan saya katakan bahwa pasien yang datang ke rumah sakit berbaur tadi kan. Ada yang terkonfirmasi hasil dari puskesmas, hasil rapid test reaktif. Tapi kalau langsung dari rumah kan belum
belum bisa dipastikan yang bersangkutan itu terkonfirmasi atau bukan, seperti itu kira-kira, Mas. Tapi begini Pak Bupati, kemudian banyak juga masyarakat yang mengatakan bahwa kalau tadi Pak Bupati katakan memang ruangnya masih cukup kok, tempat tidurnya masih sisa begitu. Tapi kemudian masyarakat yang mengalami secara langsung mencari rumah sakit dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, itu kemudian ditolak. Apakah memang pihak rumah sakit yang menolak atau seperti apa hasil pengamatan dari Pak Bupati selama ini di lapangan? Ya, jadi begini, Mas, tata kelola rumah sakit kan terkait dengan COVID ini kan sudah jelas ya, Mas. Ya, ketika ada ruangan-ruangan untuk terkonfirmasi, dari manapun kita terima. Apakah dari Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Indramayu, Kuningan yang berbatasan, Cirebon. Jadi kita tidak boleh menolak sebetulnya pasien dari manapun, apalagi sudah terindikasi COVID-19 begitu. Nah, kita pun di Majalengka dari terkonfirmasi sekarang 850 yang dirawat, yang meninggal 75 dan dirawat 49, yang di Majalengka itu sebetulnya cuma ada 19 yang dirawat itu, yang 30-nya di luar, ada yang di Cirebon, di Bandung, tapi tetap itu rakyat Majalengka gitu. Jadi sebetulnya saya menjadi aneh juga kalau di rumah sakit pasien ditolak sementara kapasitas ruangan tersedia begitu. Ada teguran nggak dari Bapak dan jajaran kepada pihak rumah sakit? Kemarin sebenarnya sudah rakor kami kan, direktur rumah sakit, para ELO, kepala dinas, kemudian satuan tugas untuk memetakan persoalan yang sedang terjadi sekarang di Majalengka begitu. Iya, Bapak, untuk kemudian itu tadi dari segi rumah sakit, selama ini datanya berarti masih cukup baik begitu ya, masih ada tersisa kosong. Tapi untuk tracing sendiri dari pihak pemerintah Majalengka seperti apa selama ini Pak untuk menekan angka penyebaran COVID di sana? Ya, kita sejak terkonfirmasi di Majalengka itu meningkat, Mbak, kita melakukan pembatasan sosial berskala mikro. Yang sistem bangun modelnya itu adalah kita dari RT melaporkan ke RW jika ada terkonfirmasi, kemudian dari RW ke desa, dari desa ke kecamatan, nanti ke kabupaten langsung di-SK-kan oleh Bupati. Bahwa RT itu, RW itu, desa itu kita lock begitu, karena ada kasus terkonfirmasi. Artinya tidak menyeluruh kalau PSBM itu, tergantung kepada kasus-kasus yang ada di desa tersebut begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Karni Sobahi, Bupati Majalengka, juga sekaligus Ketua Satgas Kabupaten Majalengka. Terima kasih Pak Karna, sehat selalu Bapak. Ya, Sehat selalu Pak Karna, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya.